Kami ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam satu kegiatan rohani yang sangat luar biasa, yaitu belajar Alkitab interaktif online. Uni Indonesia Kawasan Barat dengan tema, apakah Anda pernah tahu? Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sudah tentu pada malam hari ini kita akan bersukacita oleh karena kita akan sama-sama belajar Alkitab interaktif online dengan satu pembahasan yang sangat menarik. Masih adakah yang dapat dipercaya? Saya percaya, namun saya tidak melakukannya. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua, mari kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersatu bersama-sama dalam aplikasi Zoom. Kami akan mengikuti belajar Alkitab interaktif di malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat memahaminya. Dan lebih daripada itu kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Pendeta Apolan yang Tuhan sudah asingkan untuk sepanjang pekan ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui belajar Alkitab interaktif pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan pembicara kita. Mungkin sudah tidak asing bagi kita semua. Karena pembicara kita orang yang sangat ganteng. Ya, orang yang suka senyum. Kelihatan sekali di malam hari ini. Beliau adalah hamba Tuhan yang sudah cukup berpengalaman di dalam ladang Tuhan, melayani pekerjaan pelayanan Tuhan, dan sudah tentu sepanjang pekan ini, hamba Tuhan ini akan memberikan satu pembahasan dan kita akan belajar bersama-sama. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini ingin bertanya, langsung ke chat aplikasi Zoom atau Facebook maupun juga YouTube. Dan hamba Tuhan, Pendeta Jamie Aguilar akan siap menjawabnya. Beliau dipercayakan menjadi Direktur Kesehatan, Musik, dan Kebutuhan Khusus untuk Gereja Masehi akan hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sepanjang pekan ini, kita pastikan bahwa tidak ada halangan atau hambatan yang membuat kita untuk tidak mengikuti pembahasan yang sangat menarik, yang luar biasa. Beliau akan kupas setajam mungkin. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Dan saya pastikan di malam hari ini kita semua punya Alkitab. Jadi di samping kiri kanan kita semua ada pegang Alkitab. Karena ini kita akan belajar, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, hamba Tuhan, Pendeta Jamie Aguilar akan menyampaikan pembahasan di malam hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat malam semuanya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali mengikuti pembelajaran atau belajar Alkitab secara online. Dan kita puji Tuhan, kita sudah sempat beristirahat 1 minggu. Dan inilah malam pertama kembali kita memulai di bulan Oktober ini. Baik, sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami puji nama-Mu karena besar kasih-Mu. Kami siap belajar firman-Mu, urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Agar firman-Mu ini boleh menguatkan kami,
membawa kami hidup lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu pertanyaan yang muncul. Masih adakah yang dapat dipercaya? Kalau kita melihat situasi saat ini, ya kita coba perhatikan saat ini, sangat riskan mempercayai seseorang sekarang ini. Kenapa? Dunia ini dipenuhi dengan banyak sekali kebohongan. Ya, kalau saudara perhatian, pada zaman yang penuh dengan kemerosotan moral seperti saat ini, saudara, coba kita perhatikan di mana banyak orang atau miliaran orang bahkan sudah ditipu oleh perusahaan besar, di mana para pemimpin agama, para pembimbing spiritual, mereka semua sudah banyak yang berbohong. Tadi kebetulan saya mendengarkan tadi sore ada yang membawakan seminar, dia buat pertanyaan begini, Bu, bagaimana saya ini? Suami saya seorang pendeta, tapi setiap hari berbohong. Wah, saya kaget juga pertanyaan seperti ini. Tidak ada waktu tidak berbohong, terus berbohong. Bahkan istrinya mau gugat cerai. Wah, saudaraku, adakah yang masih bisa dipercaya? Masih adakah? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa apakah ada yang bisa dipercaya? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang dirinya sendiri. Saya coba tuliskan lebih banyak di sini supaya kita bisa baca juga, ya. Alkitab ditulis, dikatakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh apa? Allah. Bermanfaat untuk apa? Mengajar dan sebagainya. Nah, tulisan yang ada di dalam kitab, pada segala tulisan itu adalah ilham daripada siapa? Tuhan. Kemudian dikatakan dalam 2 Petrus 1:21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan, apa katanya? Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini, bahkan di Yohanes 10 ayat 35 kata, kitab suci tidak pernah dibatalkan. Jadi saudaraku, Alkitab ditulis, ya kalau kita lihat, segala tulisan diilhamkan. Dan tidak pernah ada nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia yang ada di kitab suci. Tapi dikatakan, oleh dorongan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Tuhan. Alkitab menyatakan dirinya, kalau kita lihat di sini, ya, dia nyatakan dirinya sebagai tulisan yang diilhamkan Tuhan. Ditulis oleh apa? Orang yang dituntun dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keyakinan yang diberikan. Lihat ini. Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Jadi Alkitab ini, Alkitab yang kita punya ini, sudah ditulis dari dulu menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa dikatakan? Kita dengan teguh berpegang pada pengharapan. Oleh ketekunan dan penghiburan dari apa? Kitab suci. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab ini sangat-sangat menarik. Ya, Yesus mengutip banyak ayat-ayat bagaimana Alkitab menyatakan dirinya itu adalah benar. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana Yesus menunjukkan keyakinannya pada Alkitab. Yesus sangat yakin. Dia tunjukkan keyakinannya pada Alkitab ini. Nah, di dalam Matius pasal 4, ayat 4, 7, dan 10 dikatakan, Yesus berkata ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kemudian ayat 7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 10, ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara, Yesus mengutip Alkitab menyatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Yesus mengutip Alkitab bahwa ada tertulis. Kalau saudara perhatikan di situ, ya. Saudaraku, Yesus menunjukkan satu keyakinan yang luar biasa terhadap kitab suci. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Ya, saudara, kalau kita lihat di sini,
Firman-Mu adalah kebenaran. Yakin Alkitab sumber kewenangan atau sumber otoritas bagi ajaran-ajaran siapa? Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat semua ini, membuat kita harus yakin bahwa kalau Yesus sendiri meyakini Alkitab adalah sumber kebenaran, kenapa kita tidak? Nah, saudaraku, menjadi pertanyaan, apakah nubuatan Alkitab mengukuhkan Alkitab yang dipahami oleh Tuhan? Kalau kita berbicara mengenai nubuatan Alkitab, apakah itu mengukuhkan Alkitab ini sendiri? Yesaya 42 ayat 8 dan 9. Apa dikatakan? Aku ini Tuhan. Ya. Alkitab tertulis, aku ini Tuhan, itulah namaku. Itu ayat 8. Kemudian ayat 9. Kalau saudara baca di situ, dikatakan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Dulu nubuat, tapi sekarang sudah digenapi. Sudah menjadi kenyataan. Hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi sudah dikabarkan, diberitahukan dari Alkitab ini. Sudah dinubuatkan dan sekarang menjadi kenyataan. Ayat 9 katakan, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi apa? Kenyataan. Saudara-saudaraku, sangat senang saya melihat ayat ini. Kenapa? Karena nubuatan Alkitab mengenai hal yang akan terjadi, kalau saudara perhatikan itu, di masa depan mengukuhkan Alkitab berasal dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ini ada contoh ke ayat yang lain, Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala ada yang belum terlaksana. Jadi Tuhan katakan, aku yang beritahukan dari mulanya, dari awalnya, dari dulunya. Hal yang kemudian, hal yang akan terjadi. Ya, hal yang kemudian dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana dan akan terlaksana pada zaman yang akan datang. Nah, saudaraku, ini nubuatan yang luar biasa. Nah, saudaraku, ini contoh nubuatan yang terjadi. Kalau saudara perhatikan di situ, ya, ada 4 kerajaan muncul. Ada itu Babel, Medo-Persia, Yunani, Roma. Daniel pasal 2, 7, 8. Ini nubuatan yang sudah terjadi. Ya. Kemudian di dalam bagian lain Yesaya 45 ayat 1-3 menyatakan bahwa Kores akan menjadi pemimpin pasukan mengalahkan Babel. Sudah dibuatkan, saudara. Nah, ini kita lihat contoh nubuatan yang terjadi. Alkitab sudah menyatakan sebelum itu, dan itu benar digenapi. Kores akan menjadi pemimpin pasukan yang mengalahkan apa? Babel. Ditulis. Kemudian yang berikut, Yesaya 45 ayat 1-3 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Kita lihat ini ayatnya yang tadi saya katakan ya. Inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya ia menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, saudaraku, Tuhan sudah katakan, sudah nubuatkan ini. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ya, Kores, tangannya kupegang, dia akan tundukkan bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, yang lain, bagaimana setelah kehancuran Babel? Dikatakan negara itu tidak akan dihuni manusia lagi. Boleh kita lihat di Yesaya pasal 13 ayat 19, 20 dan Yeremia 51 ayat 37. Saya mau kita baca Yesaya 3 ayat 19 dan 20. Dikatakan begini. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan-perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti apa? Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggambalikannya. Sodom dan Gomora, kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada penduduk dan seterusnya. Itu yang terjadi untuk Babel. Tidak ada penduduk untuk seterusnya. Dan tidak ada penghuni turun-temurun. Luar biasa, saudaraku. Orang Arab tidak akan berkemah di sana. Dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Saudara lihat di sini. Inilah nubuatan yang sudah apa? Tuhan genapi. Sudah terjadi. Diberitahukan lebih dahulu dan betul terjadi kemudian. Saudaraku, Yesaya 29 ayat 14 dan 15.
Mesir tidak akan menjadi negara besar lagi di antara negara-negara dunia. Sudah dibuatkan. Saudara boleh lihat di situ Yeskiel 29 dikatakan, dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Saudara lihat ini, di sana mereka menjadi kerajaan lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan menjadi paling lemah dan tidak akan dapat meninggalkan dirinya lagi, ya, di atas bangsa-bangsa lain. Mengapa? Tuhan katakan, aku akan membuat mereka begitu lemah. Saudara lihat di sini. Sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Nah, saudara, jadi kalau kita kembali kita melihat di situ, kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah membuatkan bagaimana kebenaran Alkitab itu terjadi. Kemudian kita lihat Lukas 21 ayat 25-26. Timbul bencana-bencana alam yang besar dan muncul rasa takut di hati manusia di dalam menghadapi hari kiamat. Ini juga sudah dikatakan. Tuhan sudah katakan ini akan terjadi seperti ini. Bencana alam yang besar, ada rasa takut. Sekarang ini banyak bencana alam. Ya, kalau kita lihat di mana-mana. Dan kita juga rasa takut sepertinya. Ya, rasa takut terhadap COVID, rasa takut penyakit-penyakit lain, rasa takut dengan situasi yang ada. Itu yang ada di hati kita. Apalagi rasa takut menghadapi hari kiamat. Oh, banyak orang sekarang sudah banyak belajar untuk itu. Nah, kita lihat dalam Lukas 21 ayat 25-26. Apa dikatakan di sana? Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Ya, ada bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Nah, kemudian yang berikut. Dikatakan apa? Orang akan mati ketakutan. Saya sampai sekarang bertanya, bagaimana orang mati ketakutannya? Banyak. Kenapa? Karena kecemasan dikatakan ayat ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Apalagi kecemasan yang berhubungan dengan segala orang yang menimpa bumi ini. Orang cemas. Kenapa COVID begitu lama? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Saya tidak punya apa-apa lagi. Begitu kuasa langit digoncangkan. Orang ketakutan, bencana alam terjadi. Itu membuat orang mati, saudara. Banyak orang yang mati ketakutan. Karena apa? Karena itu. Saudara, kemerosotan moral dan penurunan kerohanian pun terjadi di mana-mana. Saya sudah awali tadi, saya katakan bahwa dunia sekarang ini merosot moral, begitu banyak kebohongan terjadi. Apakah ada yang dipercaya? Firman Tuhan ini kembali mempertegaskan dirinya dapat dipercaya. Ini adalah kebenaran. Kemerosotan moral terjadi, penurunan kerohanian terjadi zaman akhir ini. 2 Timotius 3:1-5 kalau saudara baca, luar biasa saudara. Dikatakan begini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang terjadi? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara lihat itu, cinta diri. Ada nggak sekarang ini cinta diri? Banyak. Menjadi hamba uang, ada nggak? Ada. Ini hari-hari terakhir, masa sukar ini. Bahkan minggu lalu, beberapa hari lalu diumumkan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah umumkan. Akan terjadi resesi yang panjang di tahun 2021. Kita perlu jaga keuangan kita. Lihat ini. Jadi hamba uang, ya, mencintai uang, ya. Kemudian mereka akan membual, menyombongkan diri, membual, berbohong, sombongkan diri. Apalagi menjadi pemfitnah. Akan berontak terhadap orang tua. Lihat anak-anak muda sekarang, anak-anak sekarang. Orang-orang tua yang punya orang tua juga. Berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak pedulikan agama. Itu yang terjadi, kemerosotan moral. Apalagi di dalam ayat 3 katakan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, ya, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Dan ini dikatakan, kenapa? Karena lebih menuruti hawa nafsu daripada apa? Menuruti Allah. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka jalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Dan Tuhan katakan kepada kita, jauhilah mereka semuanya itu. Saudaraku, kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Kita harus hidup yakin akan kebenaran firman ini.
kalau kita mau datang kepada Tuhan. Apakah pernyataan ilmiah? Kita coba lihat. Di dalam Alkitab ada pernyataan ilmiah. Ya, banyak. Nah, apa pernyataan ilmiah di Alkitab ini bisa dipercaya? Dan apakah itu benar dan akurat? Apakah pernyataan ilmiah Alkitab itu benar dan akurat? Saudaraku, Alkitab tertulis, dikatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 160 dikatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Kalau Alkitab katakan ini adalah kebenaran, pertanyaan di atas, apakah pernyataan ilmiah di Alkitab dapat dipercaya dan benar? Saya yakin iya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, karena sudah nyatakan. Ya. Nah, kemudian berikut. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Ini fakta. Fakta ilmiah yang berasal dari buku Ayub. Ya, kita lihat di sini. Allah menggantungkan bumi pada kampaan. Ayub 26 ayat 7. Allah dikatakan menggantungkan bumi pada kampaan. Nah, Alkitab yang ditulis pertama kali oleh penulis Alkitab yang pertama ini menyatakan hal ini. Kita lihat. Kemudian dikatakan Yesaya 40 ayat 22, dia yang bertata di atas bulatan bumi. Alkitab menyatakan bahwa bumi ini bulat berabad-abad sebelum manusia berhasil mengetahuinya. Alkitab sudah katakan bahwa bumi ini bulat sebelum manusia tahu. Saudara lihat ini pernyataan ilmiah. Di dalam Ayub 28-25 katakan, membuat angin memiliki berat. Ada nggak berat angin? Ada. Sebelum para ilmuwan tahu, Tuhan sudah mengatakan bahwa udara memiliki berat. Alkitab sudah katakan, angin, udara memiliki berat. Dan itu ditemukan oleh apa? Ilmu pengetahuan. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian, ada dikatakan begini, segala sesuatu ada di dalam dia. Ini ada satu hal yang luar biasa nih. Segala sesuatu ada di dalam dia. Kolose 1 ayat 7. Nah, kata di dalam dia, kita coba lihat. Di sini secara harafiah, dikatakan terikat oleh satu kekuasaan Tuhan. Di dalam dia. Ya, terikat oleh kekuasaannya. Nah, atau, kalau mau dikatakan, dia berpadu membentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena kekuasaannya. Jadi ada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena ada kekuasaannya. Nah, saudaraku, banyak terjemahan Alkitab menuliskan seperti terikat bersama-sama. Nah, ini adalah jawaban bagi pertanyaan yang membingungkan para ahli fisika. Contohnya mengenai atom, nuklir, ya. Jadi ahli fisika nuklir bingung mengenai ini. Karena Alkitab katakan adanya keterikatan bersama-sama. Itu contohnya atom. Kita lihat. Nah, pertanyaan paling membingungkan mengenai atom bukanlah mengenai kekuatannya. Ya, kekuatannya bukan itu yang menjadi masalah para ahli fisika ini. Tapi yang menjadi masalah adalah mengapa artikel-artikel penyusun inti atom itu tidak bercerai-berai. Ya, atom inti itu adalah proton dan neutron. Itu tidak bercerai-berai, tidak terhambur, tapi terikat menjadi satu. Nah, fakta ilmu pengetahuan alam mengatakan bahwa seharusnya proton-proton itu tercerai-berai, tapi ternyata tidak. Sudah lihat ini? Alkitab sudah menyatakan, coba saya kembali ya. Nah, terikat bersama-sama. Ya. Segala sesuatu ada dalam dia, dan kata di dalam dia itu terikat oleh kekuasaannya, terikat bersama-sama. Nah, saudaraku, kebanyakan ilmuwan tidak tahu energi apa sebenarnya yang mengikat sesama proton sehingga membentuk inti atom. Mereka nggak tahu. Tapi Alkitab sudah katakan bahwa energi itu adalah energi Sang Pencipta, yaitu Tuhan atau firman Tuhan itu sendiri. Jadi para ilmuwan nggak tahu kenapa mereka bisa terikat, kenapa energi atom ini atau proton ini membentuk satu inti atom, dia terikat satu dengan yang lain, tidak tercerai-berai. Yang harusnya tercerai-berai. Tetapi Alkitab sudah katakan, ilmu pengetahuan para ilmuwan tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa energi yang mengikat itu adalah energi Sang Pencipta,
yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku, saya kira ini satu hal yang luar biasa, ya. Nah, menjadi pertanyaan berikut, apakah prinsip-prinsip kesehatan di Alkitab sesuai dengan ilmu pengetahuan medis di abad ke-21? Coba lihat ini. Ya, apakah itu sesuai? Ya, di dalam Ulangan 23, 12 dan 13. Itu perintah yang ditulis oleh Musa. Ya, di dalam Alkitab bahwa kotoran manusia harus dikubur. Dan itu sudah diberikan pada tahun 3500. Tuhan sudah berikan itu pada tahun 3500 tahun. Ya, 3500 tahun sebelum para ilmuwan menemukan prinsip kesehatan itu. Jadi bukan tahun 3000, bukan tahun 3500 ya, tapi 3500 tahun sebelum para ilmuwan menemukan pengetahuan tentang kotoran manusia harus ditimbun. Nah, perintah itu untuk apa? Kenapa harus ditimbun? Untuk menjaga kematian ribuan orang. Ya, ribuan orang Israel pada waktu itu dan juga orang apa? Orang Yahudi. Nah, masalah besar di zaman kita sekarang ini adalah akan terus ada apabila sanitasi atau kebersihan lingkungan, ya sanitasi itu tidak ditangani dengan tepat. Ini yang sering terjadi. Itu yang jadi masalah. Saudaraku, saya pernah mengalami hal seperti ini ya beberapa tahun lalu, ya puluhan tahun lalu lah ya, 30-an tahun lah. Pada waktu saya bertugas di satu tempat, wah luar biasa. Begitu saya baca, luar biasa ini Tuhan. Ya, Dia sudah kasih arahan timbun kotoran manusia itu di tanah dengan tanah. Ya. Supaya apa? Supaya kita bersih, lingkungan itu terjaga. Jadi kemudian poin yang berikut, prinsip kesehatan berikut. Dikatakan janganlah kita melakukan percabulan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 8. Kata percabulan. Nah, ini masalah kesehatan juga. Itu berarti segala macam perilaku. Ya, perilaku seks yang tidak bermoral. Akan terjadi penyakit. Ya, penyakit AIDS, ada aborsi. Nah, ini yang terjadi. Jadi, kalau kita lihat kata percabulan di sini, segala macam perilaku seks yang tidak bermoral. Sekali lagi saya tekankan di situ ya, tidak bermoral. Nah, tidak akan ada wabah AIDS jika nasihat Alkitab ini kita penuhi. Karena itu sangat relevan di zaman kita sekarang. Tidak akan ada wabah, tidak akan orang melakukan aborsi kalau nasihat Alkitab ini kita penuhi. Kemudian yang berikut, jangan minum minuman beralkohol sama sekali. Amsal 23 ayat 29 sampai 34 kalau saudara baca di situ, jangan minum minuman beralkohol. Nah, jadi kalau kita lihat jika solusi Alkitab yang sangat efektif ini kita praktekkan. Ya, kita praktekkan, semua orang pikir apa dampaknya akan sangat luar biasa, saudaraku. Jutaan pecandu alkohol bisa kembali jadi warga negara yang terhormat, yang berpikiran jernih, ya, dan bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh alkohol. Jutaan keluarga yang tadinya bercerai ya, karena masalah alkohol bisa kembali bersatu. Jutaan keretakan rumah tangga bisa kembali diperbaiki karena alkohol ini kita hindari. Jadi jangan minum minuman beralkohol sama sekali. Tuhan tidak cuma beritahu kita bagaimana cara mengatasi atau menangani masalah-masalah di zaman modern seperti ini. Tapi Tuhan juga memberi kita kekuatan untuk apa? Untuk melakukannya. Saudara, saya senang kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Nah, saya kebetulan tidak menuliskannya di slide. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang kalau saudara lihat di situ, di Filipi pasal 4 ayat 13, Roma 1 ayat 16, bahwa kekuatan kita dapatkan dari Tuhan. Nah, baik. Salah satu keajaiban Alkitab adalah keharmonisan isinya. Isi Alkitab ini. Ada keharmonisan. Karena itu akan membentuk catatan yang luar biasa. Ya. Jadi, kita lihat di sini,
karena membentuk satu kesatuan. Walaupun banyak. Faktanya kita akan lihat. Kenapa ini menjadi keajaiban Alkitab yang harmonis. Nah, di sini dikatakan faktanya adalah Alkitab ini terdiri 66 buku. Ya, ada yang katakan 65. 66 buku di dalam Alkitab tertulis. Dan dikatakan di 3 benua. Dalam 3 bahasa. Nah, ada sekitar penulisnya sekitar 40 orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian kita lihat rentang waktu penulisannya 1.500 tahun. Dan mengenai topik yang paling kontroversial sekalipun. Banyak di dalamnya, tetapi ya, orang-orang yang dalam sebagian besar kasus tidak pernah bertemu satu sama lain. Jadi oleh orang-orang yang dalam sebagian besar kasus tidak pernah bertemu satu sama lain yang ada di sini. Kenapa? Itu oleh orang-orang dengan pendidikan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Orang-orang tidak pernah ketemu. Coba kita perhatikan orang-orang yang ada ya, orang yang menulis. Ya. Mereka tulis, di sini ditulis, di sana ditulis. Mungkin kita katakan ada kontroversi topik-topiknya. Tapi mereka tidak bertemu. Tetapi semuanya tidak akan apa? Tidak akan berbeda. Ya. Walaupun latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, semuanya sama. Namun kalau kita lihat, ya, kelihatannya mungkin tidak, walaupun kelihatannya tidak mungkin. 66 buku ini tetap selaras isinya. Karena dia akan membentuk satu apa? Satu kesatuan. Nah, seringkali pemikiran tentang satu topik dinyatakan lebih mendalam di bagian lain dari Alkitab ini. Tetapi pemikiran itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh penulis Alkitab lain. Jadi ada orang yang bisa menulis lebih dalam. Contohnya saja, kalau umpamanya saya dengan saudara-saudara yang ada di Zoom ini, kita dikasih tugas pergi observe satu kejadian. Kemudian pulang kita melapor. Bisa saja laporan kita berbeda padahal hal yang sama yang terjadi yang kita lihat. Nah, seperti itu. Ada yang melaporkan lebih dalam, bukan salah, semua benar. Tapi ada laporkan lebih dalam, ada yang hanya biasa saja. Nah, baik. Apa bukti nyata bahwa inspirasi dari Alkitab hadir dalam kehidupan manusia? Apa bukti nyata? Ya, bukti nyata adalah jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia katakan. Ini bukti nyata bahwa Alkitab hadir dalam kehidupan kita. Alkitab itu bisa kita percaya adalah yang ada dalam Kristus dengan dia adalah ciptaan baru. Hidup kita akan berubah. Hidup kita akan dituntun oleh Tuhan menjadi satu ciptaan yang baru. Ya. Dia akan hidup baru. Kenapa? Karena yang lama, kehidupan lama kita sudah berlalu. Kita tinggalkan itu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi bukti inspirasi dari Alkitab ini hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi Alkitab ini bukan hanya kita tahu benar, kita percaya, tapi harus hadir dalam kehidupan kita. Hidup kita diubahkan. Itulah tandanya bahwa Alkitab hadir dalam kehidupan kita. Hidup kita diubahkan. Baik saudaraku yang kasih, keuntungan terbesar yang dimiliki seseorang setelah menerima Alkitab sebagai inspirasi dari Tuhan, apa keuntungannya? Alkitab menulis, dikatakan begini, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mazmur 119 ayat 100. Raja Daud katakan ini di dalam Alkitab kita. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, ya, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi saudaraku, walaupun Daud masih muda, dia mengerti apa dikatakan ini karena Alkitab mengubah kehidupan. Mengubah cara pandangnya. Dan itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 98 katakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Luar biasa saudaraku. Kemudian Yesaya 55 ayat 9 katakan apa? Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa Tuhan ini. Ada langkah-langkah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita hidup bisa lebih dekat kepada Tuhan. Apa peristiwa sejarah yang sangat penting yang terjadi di dunia yang telah menyorot kuasa dan daya tarik Alkitab, sehingga tampak begitu gemilang? Wah, ini kita lihat ini.
Peristiwa sejarah apa yang terjadi? Menyorot perhatian, kuasa, dan daya tarik dari Alkitab ini. Sehingga Alkitab ini kelihatan begitu gemilang. Mari kita lihat. Ini dia. Gagal dan runtuhnya komunisme dan melemahnya teori evolusi serta sering berubah banyak pendapat para ilmuwan pendukung evolusi menyoroti Alkitab menjadi sangat cemerlang. Karena pendapat mereka salah. Pendapat mereka tidak persis dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi Alkitab ini luar biasa. Sehingga pendapat para komunis, ya, teori evolusi berubah-ubah. Kenapa? Karena menyoroti Alkitab ini, mereka menyatakan Alkitab, pandangan Alkitab ini sangat-sangat cemerlang. Sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang terpenting dari Alkitab ini. Evolusi. Kalau kita lihat di situ, sama seperti komunisme, saudara. Sedang kehilangan daya tarik dan kredibilitasnya. Dan kita harus ingat bahwa evolusi tidak lebih daripada teori yang tidak dapat dibuktikan dan goyah. Itulah evolusi. Teori, ya, yang mereka tidak bisa buktikan dan mudah goyah. Tapi Alkitab punya sesuatu yang luar biasa. Komunisme pun demikian, ya, tidak dapat dibuktikan dan goyah. Evolusi sama dengan komunisme. Kehilangan daya tarik, saudaraku. Kredibilitasnya pun hilang. Tapi Alkitab sangat luar biasa. Bukti tertulis, ada seorang yang punya tulisan luar biasa di sini. Bukti tulisan dari Robert Gentry, judulnya Creation Theory Mystery. Dia menggoyahkan keyakinan para evolusionis, ya. Dia berikan bukti-bukti jelas bahwa ada beberapa benda di bumi ini yang menjadi adanya hanya dalam jangka waktu beberapa detik saja. Itu penemuan. Jadi teori evolusi goyah, saudara. Ya, tidak bisa apa-apa. Harus dari sini ke sini ke sini ke sini. Harus jangka panjang. Tapi bukti jelas mereka temukan bahwa ada beberapa hal benda di dunia ini, ya, hanya dijadikan dalam beberapa detik saja. Kalau kita lihat penciptaan, Kejadian 1-2, hanya dengan berfirman Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, demonstrasi di bidang biologi molekuler ini sangat penting. Baru-baru ini bahwa di sebuah sel itu sangatlah kompleks menunjukkan fakta bahwa kemunculan kehidupan dengan cara kebetulan pada sel tunggal adalah sebuah ketidakmungkinan secara matematis. Tidak mungkin, ya. Jadi munculnya kehidupan dengan cara kebetulan pada sebuah sel tunggal adalah sebuah ketidakmungkinan secara matematis. Tapi kita lihat sesuatu. Untuk apa aku hidup? Itu pertanyaan. Tujuan kita hidup sekarang ini haruslah untuk menemukan jawaban-jawaban dari Alkitab. Bagi pertanyaan-pertanyaan paling membingungkan dalam hidup ini. Dan kita perlu menerima pemberian Yesus untuk mengembalikan kita kepada gambarnya, kepada petanya. Apapun itu, kita terima ajaran ini yang akan kembalikan kita kepada peta Allah yang sudah hilang itu. Saudaraku, Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Yesus, supaya Tuhan, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, kita puji Tuhan untuk semuanya itu. Ada apa yang ada di masa depan. Ini menjadi pertanyaan. Apa yang ada di masa depan? Ini yang terakhir, ya. Tidak perlu menebak-nebak akan masa depan, saudara. Yesus akan datang kembali. Apa yang ada di masa depan, kita ikuti apa yang Alkitab katakan. Ada di masa depan. Ada Alkitab yang dapat kita percaya. Masih ada yang dapat kita percaya. Ya. Kita tidak perlu menebak-nebak akan masa depan. Yesus katakan dia akan datang kembali untuk membawa umatnya ke rumah indah yang telah dia sediakan bagi kita. Di sana dikatakan dengan sukacita. Ya, dengan sukacita yang tinggi kita akan hidup selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita puji Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita di dalam setiap kehidupan kita, dan kita dibawa lebih dekat kepadanya. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Pendeta Abdullah. Luar biasa pembahasannya pada malam hari ini.
memberitahukan kepada kita semua bahwa Alkitab memiliki satu kesatuan yang sangat luar biasa. Ditulis oleh para penulis kurang lebih 40 orang. Latar belakang yang berbeda-beda. Namun kuasa Tuhan ajaib bagi mereka. Dan pada malam hari ini saya yakin dan percaya kita sudah tahu dengan jelas apa yang kita pelajari di malam hari ini. Kami tetap ingatkan kembali kepada kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Apabila Anda punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk Anda bertanya. Silakan chat melalui kolom aplikasi Zoom dan juga Facebook dan YouTube. Hamba Tuhan Pendeta Velar akan menjawab pada besok malam. Untuk itu saya mengajak kembali kita semua pada malam hari untuk hadir pada besok malam dengan satu topik yang tidak kalah menariknya adalah karakter Allah. Seperti apa itu karakter Allah? Mari kita bergabung di aplikasi yang sama, waktu yang sama. Hamba Tuhan Pendeta Velar akan memberikan satu pembahasan dan kita akan sama-sama belajar apa yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Velar. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan Pendeta Velar dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, dan juga Tuhan berikan kekuatan supaya sehat selalu. Kami mohon hamba Tuhan Pendeta Velar pimpin kita di dalam doa tutup. Kita berdoa bersama-sama. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu berterima kasih karena berkat pimpinan Tuhan bagi kami. Terima kasih kesempatan mempelajari firman-Mu. Kami tahu Tuhan, di tengah kelemahan kami manusia yang berdosa, kami tidak mampu mencerna semua dengan baik. Tapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah dengan tuntunan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh hidupkan itu di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk kami semua yang hadir di Zoom ini, di YouTube ataupun di Facebook. Tuhan berkati kami semua. Hikmat kuasa kalbu dari surga Tuhan limpahkan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadikan bagian hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan malam ini apabila kami beristirahat. Bangunkan dengan tubuh yang sehat. Biarlah pertemukan kembali kami pada besok malam melalui Zoom, Facebook, ataupun YouTube untuk mengikuti akan firman Tuhan. Belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak. Kami sampaikan selamat malam kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita